Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini Bapak ingin menyampaikan eh, kuliah untuk mata kuliah aplikasi komputer bisnis ya, atau komputer aplikasi bisnis. Eh, Materi yang ingin Bapak sampaikan yang pertama adalah ini materi Microsoft Excel ya. Nah, di sini pertemuan pertama. eh, dari pertemuan pertama ini diharapkan nanti atau capaian pembelajaran mahasiswanya atau capaian pembelajaran lulusannya diharapkan setelah praktek pertama ini mahasiswa akan mampu mengenal lembar kerja ya atau worksheet ya, yang terdiri dari kolom, baris, sel, dan rank. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengenal jenis data. Ya, di antara yang akan kita praktekkan sekarang adalah jenis datanya adalah karakter dan numerik ya. Nah, untuk yang tipe data date dan yang currency ya sekarang kita akan bahas yang currency. Untuk yang date mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian mahasiswa mampu memformat eh, cell atau rank ya sesuai dengan jenis data dan style yang diinginkan. Kemudian mahasiswa mampu mengcopy atau memindahkan data. Dan yang kelimanya mahasiswa mampu menyisipkan, menghapus atau mengedit sebuah data dalam suatu sel atau rank, baris atau kolom ya. Nah, ini capaian yang ingin kita capai ya setelah kita mempelajari pertemuan pertama ini. Baiklah, kita mulai buka saja. Ini di dalam modul halaman 1 ya. Ini modul halaman 1. Di sini ada bahan praktek ya yang Bapak sampaikan ya. Nah, di sini pun kita akan mempelajari bagaimana nanti uh, si Excel ini bekerja ya dalam mengolah data. Nah, di sini ada pengelompokan proses ya. Jadi ini ada tanda kurung. Jadi yang ada dalam kurung itu yang pertama diproses. Kemudian tanda pangkat ini yang kedua diproses. Yang ketiga tanda kali atau bagi ini proses yang ketiganya. Yang keempat yang terakhir yang diprosesnya adalah yang plus atau minus. Kita ambil contoh di sini misalnya gini. Ini ada rumus ya. A ditambah B ditambah C. Jadi kalau seandainya A-nya 8, B-nya 4 ya, kemudian C-nya 2, maka di sini harus muncul hasil penambahan dari A, B, dan dikali C ya. Nah, kita tahu bahwa di sini ada dua simbol plus dan kali ya. Plus dan kali itu ini kali dan plus. Nah, urutannya berarti duluan kali ya. Artinya yang diproses ya B kali C dulu. Berarti sini 4 dikali 2. 4 dikali 2 berarti 8 ya. 8 baru ditambahkan dengan 8. Jadi di sini munculnya 16. Ya, jadi prosesnya bukan urutan sesuai ini, tapi dia yang didahulukan adalah yang kalinya dulu kan urutannya lebih dulu daripada yang tambah ya. Nah, berikutnya di sini ada lagi A ditambah B dibagi C pangkat 2 ya. Jadi kalau A-nya 8, B-nya 4, C-nya 2, kemudian dipangkat 2 ya. Kita lihat di sini di sini ada tanda plus, bagi, dan pangkat. Plus, bagi, dan pangkatnya. Duluan pangkatnya, yang diproses adalah yang pangkat dulu. Artinya C pangkat 2, C-nya adalah 2, pangkat 2 jadi 4. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagi dan plus. Bagi dan plus berarti duluan bagi. Berarti nanti 4 ya, ini dibagi 4. Berarti 1 ya. 4 dibagi 4, 1. Kemudian karena tadi C-nya 2, pangkat 2 jadi 4 ya. Jadi 4 dibagi 4 berarti 1 ya. Kemudian ditambah, nah ini baru ditambah AA-nya 8, berarti nanti hasilnya di sini 9. Gitu. Nah, yang berikutnya di sini ada simbol pengelompokan ya, ada tambah, ada bagi, ada pangkat. Kita lihat yang akan didahulukan adalah yang dikelompokkan dulu.
Ya, artinya yang A plus B dulu berarti yang diproses ya. Jadi A plus B berarti 8 ditambah 4 gitu. 8 ditambah 4 12 ya. Baru berikutnya adalah tinggal ini ya, bagi dan pangkat. Yang dulu kan yang pangkat dulu gitu ya. Pangkatnya adalah 2 dipangkat 2 jadi 4. Berarti 12 bagi 4 ya, hasilnya berarti 3. Ulangi 8 tambah 4 12 ya, kemudian 2 pangkat 2 4, jadi 12 ditambah dibagi 4 hasilnya adalah 3. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Eh, kita coba sekarang masuk ke Microsoft Excel-nya ya. Kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, kita kenali dulu sheet-nya ya. Kita kenali dulu sheet dari Microsoft Excel-nya. Oke. Oke, di sini ada A, B, C. Ini adalah kolom ya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D ya. Yang ini adalah baris 1, 2, 3, 4. Terusnya ya. Dan seterusnya. Ini adalah sebutnya baris ya. Jadi ini kolom, ini baris ya. Jadi kolom A, B, C, baris 1, 2, 3. Kemudian pertemuan antara kolom dan baris, misalkan ini ya. Kita kalau kursor di sini, ini surat apa di sini tertulis B2 ya. Artinya ini adalah sel atau alamatnya ada di sel B2, pertemuan antara kolom dan baris ya. Disebut dengan sel ya. Uh, Kalau seandainya ada beberapa sel, dan kita blok ya. Ya, kita blok di sini. Nah, kalau kita blok ini kumpulan dari sel-sel itu dinamakan dengan rank ya. Jadi rank itu kumpulan dari sel-sel, sedangkan kalau hanya satu disebutnya sel, kalau beberapa sel disebutnya rank. Nah, sekarang di bawahnya di sini ada sheet ya. Ini nama sheetnya, ini boleh dikasih nama ya. Misalkan kita kasih nama ini sheetnya adalah uh, praktek 1 misalnya. Nah, boleh. Nanti kalau ingin nambah sheetnya, kita klik lagi. Nanti ada sheet 2, jangan kita kasih nama di sini latihan 1 gitu. Ya. Nanti kalau tambah lagi misalnya di sini tugas 1. Nah, jadi bisa dikasih nama. Nah, kemudian misalkan kita taruh di praktek 1 ya. Di praktek 1 mau ini kita mau merubah kolom, lebar kolom. Mau merubah lebar kolom bisa ditarik di sini ya. Digeser-geser gini ya, boleh ya. Ya. Nah, misalkan kita ingin berapa? 10, tinggal geser di sini sampai angka 10. Ya, cuma di sini agak sedikit susah ya ngegesernya. Yang paling mudah adalah tinggal diklik saja di kolom ini, kemudian Anda klik kanan, pilih kolom width ya. Tinggal tentukan misalkan mau berapa? 5, kita klik aja 5. Nanti dia akan men-setting 5. Kalau ada beberapa kolom ya, misalkan ini kolom B dan C mau dirubah jadi 5. Tinggal blok aja dua kolom ini, klik kanan, kolom width ya, kasih 5 gitu. Nah, maka dua kolom ini berubah ya. Misalkan lagi F, G, H, I ya, mau kita rubah nih jadi 11. Tinggal klik kanan aja di sini ya, kolom width ya 11. Maka keempat kolom ini berubah menjadi 11 gitu ya. Nah, baris juga sama. Misalkan di baris 3 mau dirubah nih width-nya ya. Misalkan klik kanan sini, diklik ya, klik kanan kita rubah. Nah, ini row ya, merubah tinggi baris. Tinggi barisnya mau kita rubah misalkan jadi berapa? Jadi 24 misalkan. Nah, tingginya nanti berubah seperti ini. Ya. Nah, kalau nanti kita masukkan di sini huruf A misalnya gitu ya. Ya, di sini huruf B, di sini huruf C gitu ya. Nah, huruf ini letaknya di pojok kiri bawah ya. Kalau kita ingin ke tengah, ketiga kolom ini uh, boleh diblok saja misalkan. Ini mau saya dikasih blok sampai I ini ya. Nah, kemudian ini mau ke tengah kan. Maka dipilih center ini, di home ya, di home.
Di menu home kemudian pilih center. Nanti dia ke tengah kolom. Jadi center itu untuk memindahkan di tengah-tengah kolom. Jadi kalau left tadi di kiri, kalau center di tengah, kalau right di kanan ya. Nah, kalau kita ingin di tengah, pilih yang center. Kemudian berikutnya kalau ini kan di bawah nih, di bawah baris ya. Kalau kita ingin di tengah berarti klik ini di tengah ya. Kalau ini di atas ya. Ini di tengah, ini di bawah. Ya, tinggal mau posisinya mau di mana. Kalau mau di tengah berarti pilih yang middle line ya. Middle line. Nah, kemudian di sini pun kita bisa merubah hurufnya. Misalkan ingin dirubah menjadi Arial, tinggal ganti aja di sini Arial ya. Mau ditebalkan di sini tinggal pilih bold ya. Kalau miring tinggal I, kalau garis bawah pilih U ya. Kalau mau dihilangkan lagi tinggal klik aja di sini ya. Klik lagi di sini itu jadi normal lagi gitu ya. Kemudian eh, kita akan masukkan rumus tadi di sini ya. Rumus tadi ini ada A plus B kali C, A plus B bagi C pangkat 2 gitu ya. Kita akan masukkan rumus itu di sini misalkan A plus B ya. Kemudian kali C. Nah, di sininya adalah A plus B bagi C pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kurang lebar. Yang ini adalah kita lihat yang berikutnya adalah ini pakai kurung ya. Dipakai kurung. Kita pakai kurung nih. Jadi di sini pakai kurung ini A ditambah B gitu ya. Garis miring C pangkat 2. Ya, kemudian berikutnya kurungnya dipindah ya. Kurung kurung tutupnya dipindah. Jadi ini kita copy aja ke sini ya. Nah, ini kita copy ke sini. Ini yang memindahkan kurung. Ini kita pindahkan kurungnya ke C sini ya, ke sini. Memindahkan kurung yang tadinya di B ke C. Yang ini kita pindahkan juga kurungnya. Jadi di sini kurung buka. Nah, kemudian kurung tutup di sini. Nah, kita pindahkan kurung. Kemudian yang berikutnya di sini kurungnya didobel ya. Dari sini ada kurung ya, kurungnya 2 kali. Kemudian di sini ada kurung tutup ya, kemudian kurung tutupnya di sini satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan angka di sini ya. Angka yang kita masukkan 842 6842 ya. 842 ya, kemudian 642 ya. 642 842 642 682 sorry. 682 ya. 682 kemudian 422 422 ya. Kemudian 993 993 ya. 1082 1082 ya. Nah, kalau ini ingin diketengahkan semua, tinggal di blok saja ya. Misalkan mau kita blok sampai sini ya. Sampai sini aja kita blok ya. Kemudian kita ketengahkan, middle center ya. Middle center, middle line. Nah, kita akan hitung ya. Di sini gunakan rumus ini tadi ya. Berarti untuk memulai menggunakan formula, jangan lupa harus dikasih dulu sama dengan ya. Jadi sama dengan dulu. Nah, di sini A-nya adalah ini ya.
Nah, tinggal geser aja pakai tanah panah ke kiri sini, ya. Atau diketik juga boleh ya. Ditambah dengan B geser ke sini, ya. Kemudian dikali ya C, dikali C ini ya. C4 ya. Tuh. Setelah itu di enter ya, setelah itu di enter. Jadi uh, setelah C4 enter gitu. Nanti keluar hasilnya. Ini juga sama dengan ya A ya. Anda boleh ketik di sini misalkan A4 gitu ya. Ditambah B4 gitu. Dibagi C4 ya, kemudian pangkat 2. Boleh ketik gitu ya. Kalau hafal ya. Sini sama dengan kurung buka, kita masukkan A4 gitu ya, ditambah dengan B4. Nah, ini dia ini ya, menyesuaikan ke sini. A4 garis kurung tutup ya, garis miring ya, C4 kemudian dipangkat 2. Nah, kemudian yang ini kita ikutin rumus di atas ya, dari kurung dulu sini. Kemudian A4, A4-nya adalah ini gitu ya, ditambah dengan B4 ya, B4 kemudian dibagi dengan C4 ya, kurung tutup pangkat 2 ya, hasilnya 100 ya. 100 karena ini yang di dalam kurung itu ada plus dan bagi, berarti yang bagi dulu ya, yang bagi itu berarti 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 adalah 2 ya, kemudian baru ditambahkan ke 8 jadi 10, baru dipangkatkan ya, sehingga hasilnya 100 ya. Kemudian ini sama dengan A4 ditambah nah, kurung buka B4 dibagi C4 kurung tutup. Nah ya, kalau ini yang diproses yang dalam kurung dulu berarti B dibagi C ya, B dibagi C 4 dibagi 2 berarti 2, baru dipangkatkan dulu gitu ya, dipangkatkan dulu 2 berarti 4 dibagi 2, 2 dipangkat 2 jadi 4 ya. Nah, 2 pangkat 2 4 ditambah 8, ditambah 8 berarti berapa? 12. 12. Nah, kemudian sama dengan ini. Nah, kalau ini A4, A4-nya adalah 8 ya, ditambah dengan B4, B4-nya adalah 4. Nah, jadi 8 ditambah 4, 12. Dibagi nah, dibagi C 4, C-nya adalah 2 ya, C4 adalah angka 2 berarti tadi 8 ditambah 12 bagi 2 ya, bagi 2 berarti 6 ya. Kemudian 6 ini dipangkatkan. 6 ini dipangkatkan jadi 36. Nah, itu cara menggunakan ini ya. Kenapa harus pakai formula ya? Harus pakai sama dengan C. Ini untuk supaya ke bawahnya itu tidak diketikkan satu-satu. Jadi kalau pakai formula itu, nah, kita tinggal copy aja, tinggal tarik ke sini gitu ya. Tuh, hasilnya ya. Nah, kalau ingin sekaligus bisa dengan di blok ya. Kemudian tarik ke sini tuh ya. Di hasilnya udah jadi. Pak, bagaimana kalau mouse-nya tidak jalan? Kalau mouse tidak jalan, ini tinggal di shift aja. Pijat tombol shift ya, kemudian tekan tanda panah ke kanan. Sudah sampai di kolom I, lepas shift-nya. Kemudian pijat tombol kontrol dulu baru C ya. Nah, sudah ada tanda lingkaran, pijat tombol shift, shift-nya dipijit terus, tangan diangkat. Nah, gerakan tanda panah ke bawah sampai di baris 8, setelah itu baru diangkat shift-nya, kemudian di enter. Nah, bisa seperti itu ya, cara ngopinya. Nah, sekarang ini kita akan merge cell dulu ya di blok, kemudian pilih merge and center ya, merge and center. Nah, di sini kita masukkan tulisannya adalah total gitu ya. Total ya. Kemudian ini di bawahnya adalah rata-rata di sini ya. Rata-rata. Nah, ini caranya di copy aja dari sini, Ctrl C ya. Pindahkan ke sini yang paling kiri ya. Sini di Ctrl P di sini ya, kemudian di sini Ctrl P lagi. Ya. Nah, kemudian di sini ganti dengan tertinggi, tertinggi ya. Di sininya terendah.
terendah. Nah, jadi eh, tadi menyalin ya, menyalin sel, tinggal di Ctrl C, Ctrl V. Jadi ini Ctrl C, nah kalau Ctrl V itu dia menduplikasi itu, duplikasi. Tapi kalau memindahkan ya, kalau memindahkan misalkan ini, saya ingin memindahkan baris ini, gitu ya. Nah, baris ini mau dipindahkan ke sini ya, dikali ini Ctrl X ya. Kalau mau memindahkan Ctrl X ya. Ctrl X saya pindahkan ke sini ya. Kemudian sini di enter atau Ctrl V ya. Nah, itu pindah. Nah, kalau ingin dibalikan lagi di sini Ctrl X lagi, pindahkan lagi ke sini ya. Kemudian enter. Itu memindahkan ya. Jadi memindahkan tuh Ctrl X, kemudian nanti taruh di posisi mana Ctrl V atau enter ya. Gitu. Ya. Nah, kalau menyalin Ctrl C, ya, ini di blok misalnya ya. Ini Ctrl C, gitu, pindahkan kemana kita mau ngopinya, misalkan kopinya ke sini, enter. Nah, gitu. Kalau ingin sekaligus dengan formatnya ini ya, ingin formatnya sama, lebarnya, tingginya sama, lebarnya sama, gitu. Ya, tinggal klik aja di sini. Di kalau mau ngopinya satu baris berarti klik di barisnya. Kalau ngopi satu kolom, klik di kolomnya gitu ya. Nah, kali ini kita mau ngopi satu baris, klik di sini ya. Pencet Ctrl C, ini udah ada lingkarannya. Anda tinggal klik di sini. Klik di sini, kemudian di enter aja. Enter. Nah, jadi yang ini tersalin ke sini ya. Ini dengan catatan diklik di sini ya, diklik. Nah, dia 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 nyalin ke sini, tapi dengan ukuran yang sama ya, ukurannya sama, maksudnya tingginya sama ya. Kita cek di sini. Tingginya kan sama tuh 24 dengan ini ya. 24 juga. Betul. Kolomnya juga sama. Nah, tapi kalau yang di copy tadi kan di copy ini ya barisnya. Kalau di copy ininya ya itu tidak menyesuaikan. Saya ini saya copy ini Ctrl C, saya taruh di sini enter ya. Kita lihat ada perbedaannya kan. Yang ini style barisnya tidak ngikutin ini ya. Lihat kan ini mah besar ya. Ini mah 24 yang sementara yang ini hanya 14. Gitu ya. Jadi kalau menyalin itu bisa menyalin di ranknya aja di blok ya. Atau diklik satu baris full di copy atau satu kolom full di copy. Nah, kemudian kalau menyisipkan ya, kalau kita mau ini kebetulan ada dua baris mau saya hapus ya. Kalau mau dihapus, yang paling gampang tinggal diklik aja di sini ya. Ya di blok sini dua baris ini diklik ya. Nah, setelah diklik Anda pijit kontrol dengan min ya. Kontrol dengan simbol min. Nah, nanti hilang. Itu menghapus. Tapi kalau ingin disisipkan ya, misalkan di sini di antara tertinggi ya dan rata-rata mau saya sisipkan misalkan ya. Mau saya sisipkan misalkan eh apa ya? Eh misalkan mau saya sisipkan eh tertinggi, terendah atau saya titipkan misalkan sisipkan di sini misalkan total ya. Nah, mau sisipkan total. Ini tinggal Ctrl Shift plus ya. Ya, Ctrl Shift dan plus nanti satu baris disip ya gitu. Nah, satu baris akan kosong. Atau di sini misalkan, saya sisipkan di sini diklik di baris keempatnya Ctrl Shift plus. Nah, ini misalkan mau saya atur height-nya ini cukup misalkan 3 saja height-nya gitu. Nah, itu segini. Gitu. Height-nya 3 saja. Gitu. Nah, tadi kalau menyisipkan Ctrl Shift plus, kalau menghapusnya adalah Ctrl V. Gitu ya. Oke, uh, ini kita kasih garis dulu ya. Di blok dulu dari sini sampai sini ya di blok ya. Nah, kemudian membloknya boleh pakai shift aja, shift
Ya, ini klik kursornya di sini, kunci tombol shift tanda panah ke kanan terus ke bawah ya. Nah, setelah di blok kita akan buatkan garis ya. Sini pakai all border. Nah, ini ada all border. Nah, kalau kita ingin menghilangkan grid-grid ini, itu dari view ya. Dari view, Anda tinggal checklist grid lainnya, nanti hilang grid lainnya. Nah, di sini menghitung total, yang kita total itu kan dari sini ya, dari kolom D baris keempat, baris kelima, ya, sampai baris ke-9. Ya, dari sini sampai sini ya. Boleh diketikkan sum gitu. Anda tinggal pindahkan dulu kursornya ke sini ya. Kemudian pijit tombol shift tanda panah ke sini. Nah, sampai baris ke-5 ya. Enter. Nah, itu sum ya. Perintahnya adalah sum. Seperti ini, sum gitu ya. Gitu. Kemudian yang ini untuk rata-rata kita masukkan rumusnya pakai average ya. Average gitu. Average ya, average. Kurung buka sama ya. Berarti D5 ya, titik 2 ya, jangan titik koma. Sampai dengan D9. Nah, ini udah enter. Nanti tertingginya pakai max sama dengan max ya, maksimal ya. Sama, berarti dari D5 titik 2 D9. Tuh, kurung tutup enter. Nah, kalau terendah itu min ya. Min ya kurung buka kita masukkan di sini ya. Min kurung buka dari D5.2 D9. Ya, ini angka terendahnya 8, angka tertingginya 36 ya. Totalnya adalah 108. Ini untuk ke kanannya tinggal di blok aja, di sini di blok ya. Ini boleh kopinya dari sini tarik ke sini ya. Ya. Atau Anda tinggal di Ctrl C, shift tanda panah ke kanan sampai sini, lepas shiftnya baru enter. Tuh. Nah, itu cara mengerjakan sheet ya. Itu dan trik-trik yang cepat. Nah, kalau ingin memberikan judulnya ingin di tengah-tengah gitu ya. Anda gak usah pusing, tinggal di blok saja dari sini ya, dia sampai sini di blok gitu. Kemudian Anda pilih di home ya. Kemudian pilih yang ini. Di home ini pilih yang menu merge and center. Nah, dia akan menggabungkan sel dari A sampai dengan I. Satu digabung jadi satu nih. Nama sayanya A1 sini. Ya, misalkan di sini kita masukkan judulnya adalah operasi hitung ya. Judulnya operasi hitung. Ini ada di tengah-tengah. Nah, kalau mau rubah font di sini tinggal rubah aja mau font berapa, misalkan 14. Mau ditebalkan tinggal pilih di sini ya, tebal. Ya, kemudian hurufnya juga bisa diganti, misalkan mau pakai apa, Arial Black. Nah, itu mengenal bagaimana cara merubah lebar kolom baris ya, cara memasukkan formula dan cara menyalin formula atau memindahkan teksnya. Berikutnya akan saya kenalkan juga bagaimana mengikat sebuah sel ya, mengikat sebuah sel. Misalkan di sini uh, ya, saya akan masukkan angka di sini ya. Saya masukkan angka, misalkan angkanya 1000 aja ya. 1000 gitu. Nah, ini 1500. 1500. Angka ini mau kita jadikan akunting ya. Di sini tinggal klik aja di sini pilih akunting. Nah, ini kita rubah lebar kolomnya misalkan sampai sini aja lah, sampai H. Mau kita rubah lebar kolomnya misalkan jadi 12 lah. Nah, 12.
Nah, ini mau kita blok ya, ini di blok. Kalau kita ingin membuat angka berurut dengan kelipatan 500 berarti ini kelipatannya dari 1000 ke 1500 kan kelipatan 500. Cukup di blok saja dua angka ini, kemudian ditarik ke sini. Ya, misalkan sampai H ya, sampai H. Nah, segini. Nah, jadi udah ngurut nih 1500, 2000, 2500. Jadi selisihnya 500. Nah, ke bawah juga sama, misalnya kalau mau bikin angka gini 1 2 tinggal di blok. Nah, misalkan sampai berapa? Sampai sini aja ya. Nah, sampai 12. Nah, ini atau misalkan mau pakai angka nih 10, 20 gitu ya. Selisihnya 10. Tinggal di blok saja nih, blok tarik sini. Gitu. Nah, itu cara membuat angka berurut ya, tinggal Anda bikin dulu dua angka, nanti mau mau stepnya berapa ya atau langkahnya berapa, kemudian di blok ya, kemudian di drag ya, di drag angka apa titiknya, titik di pojok kanan bawahnya di drag ya. Nah, kemudian kalau saya masukkan rumus di sini ya, sama dengan adalah taruhlah misalkan ini yang ini unit ya, yang ini unit gitu, unit. Nah, sementara yang di kanannya adalah rupiah. Ya, jadi yang ini unitnya, yang ini rupiahnya. Kita ingin mengali unit kali rupiah ini. Jadi kita ingin mengali unit ini dikali dengan rupiah yang ini. Nah, masalahnya gini, ya. Kalau ini saya copy, ya, saya copy misalnya di sini. Nah, kita lihat, ya, kita lihat di sini, rumusnya kan A3, ya, A3 dikali B2. A3-nya ini, B2-nya ini ya, baris ini, B2, ya. Nah, kalau rumus itu kita kopinya ke bawah, ke sini, ya, maka yang berubah adalah barisnya. Yang tadi di sini baris 3 ya, menjadi 4 berarti ke sininya. Yang barisnya 2 ya di sini, yang barisnya 2. Yang ini berarti kalau di copy ke bawah menjadi 3 ya. Kita coba lihat di sini ya. Nah, jadi yang tadinya A3 yang ini berarti berubah menjadi A4 ini. Yang tadinya B2 di sini berubah menjadi B3 yang di bawahnya. Nah, harusnya kan rumus ini adalah ini ya A4 dikali dengan B2 ya. Harusnya adalah A4, A4-nya ini, B2-nya ini. Nah, berarti tidak boleh berubah menjadi 3 B-nya, harus tetap di 2 ya. Jadi kalau ingin tetap di 2, tidak berubah menjadi 3, maka si 2 ini dikasih tanda dolar ya. Tanda dolar itu bisa pijit F4 saja supaya lebih mudah. Nanti akan muncul dolar B, dolar 2. Yang kita butuhkan adalah, yang mau kita ikat adalah angka 2-nya, berarti pijit lagi F4 lagi. Nah, sekarang sudah dikasih tanda dolar angka 2-nya. Nah, sehingga kalau ini saya copy ke bawah gitu ya, ini saya copy ke sini. Kita perhatikan rumus ini harusnya kan ini A5 dikali dengan B2 ya. Gitu. Kita cek rumusnya. Nah, A5 betul ini, B2-nya ini kan gitu ya. Jadi duanya karena pakai dolar di copy kemanapun tetap ya, tidak berubah. Gitu. Nah, sekarang kalau di copy ke kanan. Kalau di copy ke kanan ya, kita perhatikan di sini rumus ini ya, yang tadinya kolom A menjadi B ya. Karena di copy ini yang tadinya A, nah, di copy ke sini garis satu kolom menjadi B. Yang tadinya B digeser ke sini menjadi C ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini kan A2 ya. A2 begitu digeser di copy ke sini menjadi B2, B3 ya. Sorry. Saya ulang lagi. Yang ini A3 ya, A3 begitu di copy ke sini.
ya berubah menjadi B3 gitu ya. Nah, harusnya rumus ini adalah A3 kali C2 ya. Kita lihat sini. Ini sini C2-nya udah betul, tapi B-nya yang salah. Harusnya di sini A gitu ya. Nah, berarti rumus ini supaya kalau ini kan kolomnya harus berubah. Kalau ini harus berubah menjadi C, menjadi D gitu ya. Nah, berarti jangan diabsolutkan. Nah, yang ini mah nanti tidak boleh berubah barisnya. Kalau ke bawah jangan berubah menjadi baris 3, harus tetap baris 2. Nah, sedangkan yang ini harus ditahan di kolom A-nya. Jadi kalau di copy ke sini itu jangan berubah menjadi kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Nah, berarti ini harus diabsolutkan ya, atau harus diikat huruf A-nya atau kolom A-nya ya. Caranya dengan pijit tombol F4. Nah, ini kan berarti F4 sekali lagi, F4 sekali. Jadi 3 kali F4 nih. Nah, jadi keluar dolar A3 ya. Nah, ini kalau sudah diabsolutkan, ngopinya gampang. Kita tinggal pijit Ctrl C di sini ya. Tinggal pijit Ctrl C di sini. Kemudian pijit tombol Shift ke kanan, terus ke bawah sini, Enter. Nah, lihat ya. Langsung jadi rumusnya. Kita cek di sini rumusnya. Apakah betul? Nah, kita cek di sini rumusnya adalah A12. A12-nya ini kali dengan H2H2-nya ini. Ya, jadi rumusnya betul ya. Oke, itu namanya mengikat sel atau disebut dengan absolute ya. Nah, kita kembali lagi ke modul tadi ya. Uh, Mana yang belum saya perkenalkan tadi, ini mengenal baris kolom sudah ya. Mampu mengenal jenis data tadi sudah ya. Jenis data itu ya, di sini tadi ada karakter ya. Karakter tuh yang ini karakter ya. Yang ini adalah angka atau numerik ya, gitu. Nah, apa bedanya? Ya, kalau angka itu eh, dikalikan berapapun itu hasilnya nol ya. Misalkan gini, saya punya angka ya, di sini saya kasih angka ya. Atau di sini aja latihan ya. Di sini saya masukkan angka 100 ya, angka 100 ya. Sementara yang ini saya kasih angka 1000 tapi pakai apostrof di depan atasnya. Nah, lihat di atasnya ini ada tanda apostrofnya ya. Nah, ada tanda. Nah, kalau saya klik itu di sini letaknya di kiri ya. Nah, ini kalau saya ini kali dengan ini ya, hasilnya gimana gitu ya. Nah, 100 dikali ini gitu ya. Hasilnya ini kebetulan kebaca ya. Kebaca walaupun di sini karakter masih kebaca sebagai angka ya. Coba kalau ininya ABC. Nah, ABC di sini rumusnya value ya, karena di sini karakter ya, yang di sininya ada angka, jadi nggak bisa ya. Nah, gitu. Nah, itu jenis data ya. Nah, untuk yang nah nanti pertemuan berikutnya, tadi cara memformat sel ya. Tadi udah kita coba memformat tuh ada ini pakai currency yang apa? Bisa juga kita format misalkan ini mau pakai format koma saja boleh ya. Currency-nya hilang gitu ya. Kemudian berikutnya memindahkan data, tadi kita udah coba memindahkan data ya. Jadi kalau ini mau dipindahkan tinggal Ctrl X, misalkan dipindahkan ke sini, Enter, jadi pindah ya. Ini Ctrl X pindahkan ke sini, Enter gitu di sini ya. Jadi memindahkan tuh Ctrl X ya, Ctrl X ya. Kalau nyalin tadi udah ya, tinggal Ctrl C ya. Ya. Kemudian mampu menyisipkan. Nah, tadi menyisipkan sudah ya, menyisipkan. Jadi kalau ada apa yang kurang tinggal diklik di sini disisipkan, Ctrl Shift
plus ya. Kalau menghapusnya kontrol min gitu ya. Kontrol dengan tombol min ya. Atau Anda klik kanan di sini ya. Di klik kanan di sini pilih insert, pilih. Nah, ini udah ya. Nah, atau kalau naruhnya di sini, saya naruh di sini ya. Insert. Nah, ini insert. Nah, pilih yang row. Berarti satu baris. Kalau saya nyisipkan satu kolom, klik kanan, insert ya. Saya pilih kolom. Nah, ini berarti nyisipkan satu kolom. Kalau ngapusnya ya, klik kanan, delete ya. Misalkan ngapus kolom di sini. Ngapus baris klik kanan, delete ya. Ini ngapus row, ngapus baris gitu. Ya. Oke, itu materi yang kali ini ya. Nanti Anda silakan dikerjakan. Di sini ada latihan ya. Nah, ini latihannya ya. Di sini ada ketentuan pengisiannya ya. Nah, jadi dibuat persis seperti ini ya. Dibuat persis seperti ini. Ini rumusnya adalah Anda harus menghitung harga jual. Kalau harga belinya 600.000, harga jualnya adalah 10% dari harga beli ya. Maksudnya harga beli ditambah 10% dari harga beli ya. Jadi harga belinya, jadi kalau harga jual 600 berarti harga belinya 600, harga jualnya berarti harus 660 ya, karena tambah 10% ya. Nah, Anda bisa sama dengan 600 kali 110% gitu, atau sama dengan sorot ke sini ditambah 10% kali sorot lagi ke sini gitu ya. Gitu. Ada 600 sama dengan 600 dikali dengan 10% kali 600 ya. Nah, kalau margin per unit berarti kan tinggal selisihkan aja harga jualnya 660, harga belinya 600, berarti berapa marginnya, untungnya gitu kan. Ya, jadi kalau Anda beli 600.000, dijual 660, untungnya berapa? Berarti kan tinggal selisihkan aja harga jual dikurangi harga beli, gitu kan? Ketemulah di sini margin per unit, gitu ya. Nah, berapa total marginnya? Kan tadi margin per unitnya 60 ya. Misalkan kan ini harga jualnya 660, dikurangi 600 berarti 60 nih margin per unitnya. Sedangkan jumlah unitnya 4, tinggal ini aja sama dengan margin per unitnya kali jumlah unitnya kan gitu. Ketemulah nih total margin gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah tugas. Nah, ini tugas tinggal dibuat kayak tadi ya. Cuma dibuat persis kayak gini, gitu ya. Di sini ada harga jual, di sini ada quantity, gitu ya. Kemudian Anda hitung di sini rumusnya seperti tadi ya. Nah, nanti Anda kirimkan ke WA saya ya. Ya, WA-nya saya tulis sini ya. WA-nya adalah 0857 2261 1115 ya. Nah, ini WA-nya ya. Anda kirim ke WA ini Japri ya. Silahkan sebelum pertemuan berikutnya. Ya, jadi dikirim sebelum pertemuan berikutnya karena ini adalah untuk evaluasi ya, sebagai bahan penilaian bagi saya apakah materi yang saya sampaikan dapat diserap atau tidak oleh mahasiswa ya. Gitu. Oke, demikian pertemuan satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.